Oke, Sobat Pembelajar, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami, podcast Balai Diklat Aparatur Sukamandi, yang hari ini kita insya Allah ini akan membahas sesuatu yang menarik nih, bersama Bapak Edi Halomuan Irianto. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Afnan, sehat selalu Pak Afnan. Oke, Pak Edi, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih ya Pak Edi ya, terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara ya. Yang hal ini adalah kemampuan ASN ketika harus berbicara di depan publik, Pak Edi. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih kita bisa menguasai public speaking, dan ternyata sebagian besar itu merasakan bahwa persoalan utama yang dihadapi ketika mereka berbicara di depan umum adalah mengatasi rasa gugup, Pak Edi. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bagaimana kita bisa mengatasi rasa gugup ya. Mungkin nanti Pak Edi Halomuan juga bisa sharing bagaimana dulu awalnya apakah juga merasakan gugup sampai akhirnya sekarang bisa mengajari orang ya. Bisa menjadi narasumber terkait dengan bagaimana berbicara di depan publik. Oke Pak Edi, yang pertama mungkin perlu kita elaborasi dulu ya Pak Edi. Dan Sobat Pembelajar sekalian. Pertama adalah sebenarnya kenapa sih orang itu merasa gugup ketika harus berbicara di depan publik? Apa penyebabnya kira-kira Pak Edi? Iya, memang ini luar biasa nih Pak Afnan ya. Jadi memang sangat complicated ya kalau kita bicara ya. Cuman di podcast hari ini kita ambil sari-sarinya aja lah ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebagaimana experience, pengalaman kita ya. Jadi berhadapan dengan audiens ya. Itu alamiah Pak sebetulnya ya. Jadi rasa gugup itu alamiah ya? Alamiah sebetulnya. Setiap manusia pasti di segala level, baik di middle, di lower ataupun di high management ya, orang pasti ketika berhadapan tuh akan ada nervous dianya. Itu alamiah Mas Afnan. Nah, yang harus kita bicarakan hari ini bagaimana sih menyikapinya ketika kita ada rasa gugup berhadapan dengan audiens. Nah, ini yang harus kita kupas nih Mas Afnan ya. Siap. Banyak sekali lah ya. Nah, yang saya ingin harapkan sekarang bagaimana kiat-kiat kita dalam bisa menghadapi ketika kita di depan audiens itu bisa menangani hal-hal gugup, nervous, dan hal-hal lainnya. Hakikatnya kalau saya melihat sih Pak Afnan ya, banyak orang fokus pada apa ya, pada sebuah substansi itu nggak menyeluruh ya. Jadi pemahaman mereka yang kurang persiapan ya. Kalau dari sisi substansinya Pak. Tapi kalau kita balik back ke setiap individu, ada juga yang apa ya, motif dia itu terbawa gitu ya. Artinya dia dalam presentasi atau dalam menjadi fasilitator di depan audiens tuh dia membawa sebuah misi dirinya gitu ya. Artinya mungkin banyaklah kita sendiri ngerasa ingin diapresiasi, ingin wow gitu kan. Nah, itu sebetulnya bagian-bagian yang bisa merusak bagaimana produktivitas kita, komunikasi kita dengan audiens itu bisa terhambat Pak. Nah, ini memutus rantai-rantai inilah yang harus kita banyak diskusikan Mas. Bagaimana kita bisa lepas bahwa nggak ada motif-motif membawa diri, tapi membawa bagaimana kita itu bisa memberi manfaat pada mereka ya. Jadi hal dari hati inilah yang harus kita kupas. Mungkin Mas Afnan juga ada kan pengalaman-pengalaman bagaimana sih kalau secara dari substansinya. Nanti saya mungkin bisa gambarkan sedikit dari sisi filosofinya bagaimana orang itu bisa berinteraksi dengan audiens ketika ada di hadapan. Monggo Mas Afnan mungkin dari substansinya Mas. Menarik ya tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi Halomuan. Yang pertama poin yang bisa kita tangkap adalah sebenarnya gugup, nervous itu alamiah, gitu ya, suatu yang normal ya, yang bahkan dialami oleh seorang profesional sekalipun. Ketika dia harus berbicara di depan umum itu dia mengalami nervous. Jadi pertama memang kita bisa menyikapi bahwa nervous itu normal dulu ya, bukan sesuatu yang sifatnya buruk ya, bukan sesuatu yang sifatnya jelek, tapi sesuatu yang sebenarnya alamiah dan wajar. Itu bisa kita tangkap tadi dari Pak Edi Halo. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa tampil rileks, tadi Pak Edi Halomuan juga menjelaskan agar kita lebih fokus kepada penyampaian materinya kan, bukan pada kepentingan-kepentingan motif kepingin terlihat sempurna, kepingin terlihat wow, segala macam yang kemudian itu justru menjadi beban ya. Sehingga sebelum kita membahas teknis terkait bagaimana kita bisa tampil tanpa rasa gugup, kita perlu memutus dulu tuh ya. memutus dulu rantai harapan-harapan kita loh ya, di dalam.
yang kadang malah justru menghambat ya. Betul, Pak. Bagaimana kita tampil di depan umum itu sendiri. Betul, Pak. Nah, ini menarik nih ya. Sebelum kita tampil kita sudah harus kondisikan hati kita, jiwa Betul. kita tulus Betul. untuk berbagi. Kalau dari sisi pengalaman saya pribadi, Pak Edi, ya pertama memang secara teknis gini ya. Secara teknis, kalau tadi Pak Edi menyampaikan secara psikologisnya, secara teknis ya pasti mau nggak mau nih ya Pak Edi, seorang pembicara publik harus menguasai materinya. Betul. Nah, ini kan persoalan yang paling mendasar kan, harus menguasai materinya yang akan dia sampaikan. Nah, kalau sudah menguasai materinya, dia mumpuni di situ, sudah menjadi ahlinya, tapi masih juga gugup. Nah, ini berarti persoalan teknis panggung saja kan. Nah, yang pertama tentu saja menguasai materi, itu sudah harga mati itu Pak Edi. Kalau kita nggak menguasai mah pasti ya bingung kan. Betul. Di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, tips untuk mengatasi rasa gugup kalau menurut saya itu yang pertama, sebelum kita naik ke atas podium, ke atas panggung atau berbicara depan umum, ya ada fase persiapan terlebih dahulu. Kita bisa saja latihan secara langsung. Latihan secara langsung. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi memang kita seolah-olah berbicara di depan mereka. Bisa juga di depan cermin, bisa juga kita itu merekam ya. Kita berbicara di depan kamera, kita rekam apa kurang lebihnya segala macam. Sehingga nanti ketika kita tampil sudah sedikit banyak lancar karena kita sudah latihan terlebih dahulu. Betul. Saya kira itu tips-tips juga yang sudah biasa kita dengar ya Pak Edi. Iya, betul Pak. Atau mungkin Pak Edi ada tambahan tips lain ya Pak Edi, mungkin selama ini ada yang berbeda. Pak Afnan ya. Ya memang tadi yang awal saya bilang bahwa ini complicated, tapi kita rangkum dalam sebuah narasi yang kecil aja ya, mikro narasi untuk bagaimana sih kita bisa menyikapi terkait problem gugup atau nervous ketika kita di depan publik ya, atau di depan audiens ini ya. Yang pertama Pak, kita harus menyadari dulu ya, kita selaku fasilitator lah, kalau kita Widya Iswara itu fasilitator ya di depan audio ya, di depan audien ini kita menyadari dulu gitu, who I am, siapa diri kita gitu. Karena diri kita itu bisa kita lihat dari jejak rekam, portofolio atau imprint masa lalu kita ini Pak. Kita harus sadari dulu itu Pak ya. Yang keduanya, kita harus upgrade diri ketika kita tahu bahwa oh saya itu ada lemah di sisi ini. Nah itu ada pergumulan Pak. Dan proses itu harus kita lakukan. Untuk menumbuhkan apa tadi yang saya bilang, psikologi mental kita gitu. Setiap orang menghindari dari sebuah pergumulan dari tahap awal dia ingin bertumbuh, di situ sebetulnya kegagalan kita. Itu akan menjadi penyumbat di kemudian hari. Artinya setiap pergumulan, setiap awal kita mau merubah paradigma mental kita itu, ya kita harus menyukai tentang kegagalan. Kita harus menyukai tentang kekhawatiran. Kita harus sukai itu dulu gitu. Kalau kita nggak menyukai itu, repot Mas. Kita hanya fokus pada sukses, sempurna, perfect. Itu pasti akan menjadi kendala bagi kita. Jadi kita harus menerima dulu bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna gitu. Ya toh? Sehingga kita improve terus gitu. Tapi kita harus jalani Pak. Aktivitas itu, pergumulan itu harus dijalani gitu. Jadi by action, not talking. Artinya bahwa motivator itu bagus, tapi motivator itu kadang tidak memberikan bagaimana gitu caranya gitu. Ya, manusia itu makanya tahapan-tahapan proses inilah penumbuhan mental itu yang harus dilakukan. Kalau saya analogikan Mas Afnan misalnya, kalau dulu saya punya quotes itu sukses versus gagal Pak. Sukses versus gagal. Orang pasti kalau saya kasih opsi itu sukses yang dia lingkari Pak. Padahal itu bobot sama Pak. Jadi bahkan saya berbanding terbalik. Orang mau audiens, orang mau mempresentasikan sesuatu itu dia harus siap dengan gagal dulu. Agar apa? Agar khawatir dianya, agar beban-beban harapan dianya itu bisa terputus Pak. Sehingga dia plong gitu apa. Itu Pak dari sisi psikologisnya Pak. Kalau dari teknis mungkin Mas Afnan bisa gambarkan juga bagaimana 2 menit pertama presentasi, bagaimana 5 menit presentasi. Silakan Mas Afnan, mungkin lebih menarik nih. Ini menarik dan beda saya kira ya. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi,
eh, bagaimanapun mau nggak mau memang harus melalui proses ya Pak Edi ya. Proses, Pak. Dan pengalaman pertama mau nggak mau harus dilewati. Harus Apapun dilewati. itu harus dilewati. Betul. Sebagai sebuah pengalaman pertama. Betul, Yang Pak. tadi kita katakan ya mungkin kegagalan segala macam. Bahkan harus kita siap dari awal ya. Betul. Bahwa saya itu apapun yang saya lakukan, termasuk mungkin berbicara di depan umum, harus siap gagal. Iya. Bukan harus sempurna dan bagus gitu. Betul. Bahkan mindsetnya dibalik, saya siap gagal. Dibalik, Pak. Saya siap gagal. Justru begitu kemudian ketika dia berbicara dia lebih lega. Betul, Pak. Karena dia itu sudah lost. Iya. Mau gagal pun saya siap. Betul, Pak. Ternyata Dan itu sulit loh, Mas Adnan. sulit ya? Sulit, Pak. Tapi itu harus kita lalui. Itu harus lalui. Dan justru ketika kita itu punya mindset yang seperti itu, ya insya Allah nanti di panggung malah justru lebih ringan. Justru lebih ringan, Pak. Nah, sekarang persoalannya nih Pak Edi, kadang-kadang ini itu masalah gemetar di depan publik, tiba-tiba dada berdebar-debar, sesak napas, itu kan kadang-kadang datang seketika. Betul. Ya, walaupun kadang-kadang ya sudah sering berbicara di depan panggung, tapi kok tiba-tiba muncul lagi. Iya. Kemarin-kemarin kan enggak gitu. Betul. Nah, itu tiba-tiba datang seketika. Ketika sudah di atas panggung dan itu datang, nah ini kan mau nggak mau, ya selain kita menerima, oke ini alamiah, kita perlu juga kan mengatasinya. Betul. Kita perlu juga mengatasinya. Nah, ini mungkin ada tips juga buat sobat pembelajar sekalian. Kalau memang sudah di atas panggung, sudah di depan audiens dan kita gemetar segala macam, ya mau nggak mau kita harus melakukannya beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita bisa mengatur ritme napas kita walaupun kondisinya itu tidak terlalu ideal untuk itu karena sudah di depan orang, tapi kita bisa menurunkan ritme nafas kita pelan. Kemudian untuk penyampaian suaranya itu bisa kita naikin sedikit. Oke. Kita naikin itu menambah kita itu lebih percaya diri. Iya. Kemudian kita bisa berdiri tegak. Yang tadinya itu kan begitu ada rasa takut kita seperti terancam kan. Iya. Nah, kita berdiri tegak saja dan kita mulai melihat audiens itu sebagai sahabat-sahabat kita, Pak Edi. Oke. Yang sebenarnya mereka itu juga tidak mau menghakimi kita, enggak. Iya. Mereka juga sebenarnya pengen kita itu lancar. Iya. Enggak menghakimi Enggak, sebetulnya ya hakikatnya mereka. Tapi kita kadang takut sendiri. Iya, iya. Nah, kita pertama lihat aja dulu mereka. Tegakkan punggung, lihat mereka dengan bersahabat. Iya. Mereka itu sahabat-sahabat kita semuanya. Betul. Yang pengen kita itu juga lancar, sukses, nggak ada persoalan. Iya. Itu yang pertama. Itu cukup membantu itu. Iya. Pernapasan ini Pernapasan dikondisikan lebih rileks, kemudian sambil melihat audiens sebagai seorang sahabat ya. Semuanya adalah sahabat kita. Nah, kemudian ini juga menarik nih ya, tips ya. Tips menarik yang mungkin belum banyak disampaikan dan belum banyak diketahui. Ketika kita nervous, apapun yang kita hadapi termasuk ketika berbicara di depan umum adalah mengkontraksikan otot bokong dan kontraksi apa Mas Adnan maksudnya? otot paha belakang. Oh, jadi ini dia itu ketika orang dalam kondisi nervous takut, biasanya terkonsentrasi kepada jantung yang berdebar-debar. Ya, dia itu berdebar-debar, kemudian keringat dingin, nervous, kemudian larinya ke napas. Iya. Membuat dia itu susah untuk bernafas segala macam. Nah, itu biasanya itu kurang seimbang kan secara badan kita. Iya. Nah, itu kita bisa seimbangkan dengan cara mengkontraksikan otot bokong bagian belakang dan juga paha bagian belakang. Iya. Nah, di situ kemudian kita akan teralihkan fokusnya, ya, energi kita juga akan menyebar dari yang tadinya fokus di dada. Iya. Nah, kemudian dia bisa menyebar, kemudian kita bisa lebih rileks. Rileks ya. Poinnya. Itu Pak Edi pernah dengar kan istilah kuda-kuda? Iya, Ketika tahu. kita Di pencaksilat ada, ya, pasti. Pencaksilat, apakah bela diri apapun, Iya. itu pasti jadi poin utama itu. Iya. Karena dia itu grounding kan. Ketika dia itu menghadapi lawan, kan dia itu kadang-kadang ada rasa takut, nervous itu, secara mentality. Nah, secara kuda-kuda harus kuat. Iya, iya, iya. Kadang-kadang lemah di bawah, sehingga di atas gemetar. Betul. Begitu gemetar, bawah dikontraksikan, kita jadi
apa namanya rileks lagi. Iya. Dan lebih kokoh lagi berdiri. Mengkontraksikan otot Paha dan bokong. bokong. Siap. Kita kemudian bisa lebih apa namanya rileks lagi dan Iya. lebih lepas lagi dan lebih apa namanya percaya diri. Percaya dirinya Itu muncul ya. tips-tips yang bisa kita terapkan langsung ketika kita sudah di atas panggung. Betul. Oh, ketika udah ada di panggung ya. Udah di atas panggung. Mengantisipasi yang tadi itu Ketika ya. sudah terjadi rasa Ya, gugup ya, itu ya. muncul. Ya. Harapannya sih memang dengan persiapan yang baik, dengan materi yang cukup, kita kuasai, kita sudah nggak nervous kan? Ya. Tapi begitu ternyata di atas panggung dan nervous, Iya. nah itu bisa dilakukan tuh. Wow. Menatap audiens dengan penuh persahabatan, kemudian secara biologis, secara jasmani, kita bisa mengkontraksikan itu otot bokong kita di Iya. paha kita. Luar biasa ya. Pernapasan dengan mengontraksikan juga ya. Iya. Itu setelah di depan ya. Setelah di depan dan terjadi nervous, Iya, iya, iya. Siap, siap. nah, itu biasanya tuh pengalaman saya itu ya nervous itu hilang Pak Edi. Oke. Dan Setuju. kemudian apa namanya interaksi bisa menjadi lebih rileks dan asik. Oke. Siap, siap, siap. Oke Pak Edi, saya kira apa yang kita bahas hari ini sudah dapat poin-poinnya Pak Edi ya. Iya. Kita nanti bisa elaborasi lebih lanjut nih Pak Edi Iya. terkait kemampuan public speaking yang lain. Masih Betul, banyak betul. yang perlu kita bahas di sini. Selain Iya. nervous ada banyak hal yang lain yang bisa Iya. kita elaborasi itu. Oke, baik, menarik Pak Edi perbincangan kita untuk hari ini dan saya kira ada banyak yang bisa kita dapatkan terkait dengan berbicara di depan umum dan mengatasi rasa gugup ini. Memang mau nggak mau proses harus dilalui ya Pak Edi. Betul. Dan kita tahu bahwa audiens juga tidak ingin melihat robot yang sempurna. Betul. Tapi yang penting adalah bagaimana kita hadir otentik dan hadir penuh. Luar biasa. Terima Itu, kasih Pak Edi untuk obrolan kita Siap. hari ini. Kita Oke. bisa sambung lagi di kesempatan yang lain. Luar Terima biasa, kasih Mas sobat Atta. pembelajar Terima sekalian. kasih Pak Afnan ya. Terima kasih sobat pembelajar.